Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Naima dengan NIM G701200009 dari kelas B Kimia Medisinal. Jadi, saya akan menjelaskan farmakokinetik dan farmakodinamik parasetamol. Parasetamol atau acetaminophen adalah obat analgesik dan antipiretik non-opiat yang berfungsi untuk meredakan nyeri dan menurunkan demam. Nyeri yang dapat diatasi oleh parasetamol adalah nyeri ringan sampai sedang. Parasetamol tersedia dalam bentuk sediaan oral, intravena, dan rektal. Parasetamol masuk dalam kategori B untuk penggunaan pada kehamilan menurut FDA dan kategori A menurut TGA. Parasetamol memiliki efek menghambat pembentukan prostaglandin dan menghambat enzim siklooksigenase. Enzim siklooksigenase atau COX memiliki beberapa isofrom. Yang paling dikenal adalah COX-1 dan COX-2. Walaupun keduanya memiliki kesamaan karakteristik dan mengkatalis reaksi yang sama, terdapat perbedaan efek di antara keduanya. Enzim COX-1 merupakan enzim yang diekspresikan oleh hampir semua jaringan di tubuh termasuk platelet, dan memiliki peran dalam produksi prostaglandin yang terlibat dalam proteksi lambung, agregasi platelet, autoregulasi aliran darah renal, dan inisiasi parturisi. Sementara itu, COX-2 berperan dalam proses inflamasi dengan mengaktifasi sitokin inflamasi. COX-2 juga banyak diekspresikan di ginjal dan memproduksi prostasiklin yang berperan dalam homeostasis ginjal. Aktivasi COX-1 dan COX-2 dipengaruhi oleh kadar asam arakidonat. Ketika kadar asam arakidonat rendah, maka prostaglandin akan dibentuk dari COX-2. Sementara saat kadar asam arakidonat tinggi, maka prostaglandin akan dibentuk dari COX-1. Kadar asam arakidonat juga mempengaruhi kerja pada parasetamol. Kadar yang rendah memiliki efek poten terhadap parasetamol, sedangkan kadar yang tinggi akan menghambat kerja dari parasetamol. Parasetamol memiliki efek analgesik dan antipiretik yang setara dengan OAINS. Sebagai analgesik, parasetamol menghambat prostaglandin dengan cara berperan sebagai substrat dalam siklus perooksidase enzim COX-1 dan COX-2 dan menghambat peroksinitrit yang merupakan aktivator enzim COX. Sebagai antipiretik, parasetamol menghambat peningkatan konsentrasi prostaglandin di sistem saraf pusat dan cairan cerebrospinal yang disebabkan oleh pirogen. Efek klinis parasetamol dapat terlihat dalam 1 jam setelah pemberian. Dalam beberapa studi ditemukan bahwa parasetamol dapat menurunkan suhu sebesar 1 derajat Celcius setelah 1 jam pemberian. Parasetamol tidak seefektif OAINS dalam meredakan nyeri pada artritis akut karena tidak dapat menurunkan kadar prostaglandin di cairan sinovial. Dibandingkan OAINS, parasetamol memiliki efek samping ke sistem gastrointestinal yang lebih rendah. Oleh karena itu, parasetamol dapat digunakan untuk mengurangi nyeri pada pasien dengan riwayat ulkus peptikum. Farmakokinetik parasetamol cukup baik dengan bioavailabilitas yang tinggi. Absorpsi parasetamol diabsorpsi dengan baik di usus melalui transport pada pemberian oral. Dengan pemberian makanan akan sedikit memperlambat absorpsi parasetamol. Pada pemberian melalui rektum terdapat variasi konsentrasi di puncak plasma dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi puncak di plasma lebih lama. Setelah pemberian oral,
Konsentrasi puncak pada plasma akan dicapai dalam waktu 10-60 menit pada tablet biasa dan 60-120 menit untuk tablet lepas lambat. Konsentrasi rata-rata di plasma adalah 2,1 mikroliter per mililiter dalam 6 jam dan kadarnya hanya dideteksi dalam jumlah kecil setelah 8 jam. Parasetamol memiliki waktu paruh sampai 1-3 jam. Parasetamol memiliki bioavailabilitas yang tinggi, sekitar 25%. Parasetamol dalam darah diikat oleh protein. Metabolisme parasetamol terutama berada di hati melalui glukuronidasi dan sulfasi menjadi konjugat non-toksik. Sebagian kecil parasetamol dioksidasi melalui enzim sitokrom P450 menjadi metabolit toksik berupa N-asetil P-benzoquinonimin atau disingkat NAPQI. Pada kondisi normal, NAPQI akan dikonjugasi oleh glutation menjadi sintesis dan konjugat asam merkapturat. Ketika diberikan dalam dosis jumlah yang besar atau terdapat defisiensi glutation, maka NAPQI tidak dapat terdetoksifikasi dan menyebabkan nekrosis parakut. Sekitar 85% parasetamol diekskresi dalam bentuk terkonjugasi dan bebas melalui urin dalam waktu 24 jam. Pada parasetamol oral, ekskresi melalui renal berlangsung dalam laju 0,6 sampai 0,2 ml per menit per kilogram. Eliminasi ini akan berkurang pada individu berusia lebih dari 65 tahun atau dengan gangguan ginjal. Selain ginjal, sekitar 2,6% akan diekskresikan melalui biliar. Parasetamol juga dapat diekskresikan dengan hemodialisa. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.